Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 50. Cewek Simpanan. Nisa hanya mampu terdiam saat pasien mengajaknya bekerja sama. Mereka sama-sama dijodohkan dengan orang yang tidak dicintai. Bahkan mengenal pun tidak. Ia juga berpikir mungkin dengan ini dia akan terbebas dari perjodohan itu. Namun entah mengapa ia merasa seperti ada sesuatu yang aneh dalam hatinya. Pikirkan lagi, dengan begitu kamu bisa bebas. Dapat fasilitas dari orang tua kamu. Dan kamu tidak perlu kucing-kucingan seperti ini. Mana pakai bohong kalau orang tua kamu dikejar rentenir segala. Kata Bastian berdecak kesal. Apaan sih? Gak lucu. Sukut Nisa tak kalah kesal. Yang bilang lucu siapa? Tanya Bastian mengerutkan dahi. Aku hanya bicara fakta. Nyatanya saat itu kamu sendiri yang bilang, kamu mau dijual. Lah, kan emang aku mau dijual. Papa aku mau ngasih aku ke orang yang gak dikenal. Gimana kalau ternyata dia mau jodohin aku sama om-om? Atau perjaka tua? Ih, mana perjaka tua yang gak laku-laku? Pasti rambutnya kelimis kayak jamet. Giginya dipagar besi, badannya letoy dan juga bau kemenyan. Kata Nisa bergirik ngeri sendiri. Sebuah bantal berhasil melayang menimpa kepala Nisa. Bastian benar-benar tidak menyangka bisa menemukan seorang gadis aneh dan barbar seperti Nisa atau Dennis. Sakit woi, serunya menatap kesal pada Bastian. Jadi intinya bagaimana? Deal. Bastian menggolorkan tangannya untuk tanda persetujuan dari Nisa. Namun Nisa tak kunjung membalas jabatan tangan itu. Buruan, deal. Tapi aku mau kamu nemuin orang tuaku dulu, biar aku bisa cepat pulang. Aku kangen sama Pororoku. Kalau Nisa sedikit memanyunkan bibirnya dan menatap Bastian dengan tatapan membalas. Entah mengapa saat melihat wajah Nisa seperti ini, membuat jantung Bastian seperti berdetak jauh lebih kencang. Ia seperti mengenali perasaan itu, namun dirinya enggan untuk mengakuinya. Segera mungkin ia berusaha langsung mengalihkan perhatiannya supaya jantungnya kembali bekerja dengan normal kembali. Hari ini juga kamu anterin aku pulang karena kemarin kamu udah bicara sama mama aku. Kamu harus bilang kalau sebenarnya kamu pacar aku dan kita akan menikah. Maka dari itu, kamu menyuruhku kabur agar tidak dijodohkan. Dan setelah itu, kita beri jeda untuk sesaat. Kita bisa mengatakan pada orang tua kita kalau kita sudah tidak cocok dan terpaksa putus. Cerita selesai. Jelas Nisa panjang lebar dan senyum mengembang lebar. Ia merasa dramanya akan segera berakhir dengan mudah. What? Aku menyuruhmu kabur. Bohongnya jangan keterlaluan. Sungut Bastian kembali menimpuk wajah Nisa dengan bantal. Anjir, ini muka perawatan mahal woi. Serunya lagi dan langsung membalas pukulan Bastian berkali-kali lipat. Makanya, kalau buat drama jangan berlebihan, kata Bastian masih dengan kekesalannya. Ya terus gimana lagi? Kita bisa bilang, aku nemu kamu di pinggir jalan. Aku pungut, bawa pulang, terus kita saling mencintai. Itu sudah cukup. Dan karena perkenalan kita sangat singkat, makanya kita nggak cocok dan akhirnya putus. Itu lebih masuk akal. Kata Bastian dengan santai, namun membuat Nisa tidak terima. Lo pikir gue kucing yang bisa lo pungut sembarangan di pinggir jalan? Teriaknya begitu kesal dan marah. Dan tanpa mendengar jawaban lagi dari Bastian, Nisa segera menghujani tubuh Bastian dengan bantal dan juga guling. Hingga membuat sang lelaki itu tertawa terbahak-bahak di bawah siksaan Nisa. Dari mana kamu, Bas? Tanya Kiara yang melihat Bastian baru saja pulang saat jam menunjukkan hampir jam 10 pagi.
Apartemen, coba Bastian sambil menguap dan hendak berlalu melewati Kiara. Ngapain kamu semalaman sama cewek di apartemen, Bas? Sampai masih ngantuk gitu? Tanya Kiara lagi dengan raut wajah datar. Kini dirinya tengah berada di ruang keluarga sambil memakan kacang bawang dan menonton drama kesukaannya. Sementara Bastian yang mendengar pertanyaan Kiara langsung terkejut dan menghampiri kakak iparnya. Cewek siapa? Tanya Bastian menatap Kiara, mencoba memastikan bahwa Kiara memang belum tahu. Cewek cantik yang kamu bawa ke apartemen, Ken yang cerita padaku, dan juga Kak Calvin juga bilang padaku, sebulan lebih kamu punya simpenan. Gimana kalau kayak sampai tahu? Apalagi mama sama papa. Wow, seru Kiara seolah terkejut. Ra, jangan gitu dong. Kamu kan sahabat terbaik aku. Jangan ember ya. Lagian si Ken kenapa lemes banget sih bocah? Astaga. Heh, bocah itu anakku dan juga keponakanmu. Dia lemes begitu karena titisan omnya. Kamu lupa, selama aku ngidam, kamu terus yang baperan. Jadi, dia begitu karena kamu. Astaga, Ra, aku nggak ikut nanam, apalagi ngasih pupuk. Gak nikmati juga hasil tanamannya. Tapi dapat getahnya. Cibir Bastian. Oh, jadi gitu. Bilang mama nih, ancamnya. Iya, iya, kamu mau apa? Tanya Bastian pada akhirnya mengalah. Apa ya? Ra, jangan aneh-aneh, sumpah aku gak bisa pergi jauh untuk saat ini. Kata Bastian memelas. Entah mengapa, kini dirinya merasa seperti dejavu saat Tiara hamil Ken, yang setiap kali mengidam menginginkan dirinya berburu makanan khas langsung di kotanya. Hehehe, enggak kok, tenang aja. Ucap Kiara menyengir kuda dan membuat Bastian sedikit lega. Namun, kelegaannya tak bertahan lama saat ia melihat Kiara bangkit dan masuk ke dalam kamar tamu. Untuk sesaat, Bastian mengerutkan dahinya, mencoba menunggu kira-kira apa yang akan Kiara lakukan padanya. Bastian semakin diliputi kegelisahan dan juga perasaan yang tidak enak. Entah mengapa kini dirinya sangat ingin kabur dan menghilang agar tidak bertemu dengan Kiara. Namun, ia rasa tak akan bisa, karena kini Kiara sudah keluar dari kamar tamu dengan membawa sebuah kardus kotak yang entah apa isinya. Apa itu, Ra? Tanya Bastian sedikit pelan dan gugup. Hatinya semakin kacau dan tidak enak, namun ia masih berusaha mencoba berpikir positif. Besok akan ada lomba di sekolah, Ken. Jangan bilang harus aku. Potong Bastian membenarkan firasatnya. Dengerin dulu kalau orang ngomong tuh. Jangan asal potong. Kata Kiara dengan kesal. Jadi besok itu ada acara gitu di sekolah Ken. Untuk menyambut tahun baru gitu. Nah sekolahnya tuh mengadakan lomba. Aku nggak tahu pasti lombanya apaan. Tapi para orang tua harus memakai atribut seperti ini. Dan kemarin semalaman aku sudah merancangnya sendiri. Spesial, sesuai sama kamu. Kata Kiara dengan penuh semangat sambil mengeluarkan beberapa atribut yang terbuat dari sebuah tali rafia. Ra, kamu masih waras kan? Tanya Bastian dengan wajah datarnya. Justru karena aku masih waras, Bas. Dan juga kan nggak bisa karena besok pagi harus keluar kota. Jadi, enggak, Rah. Aku juga nggak bisa. Tolak Bastian menggelengkan kepalanya. Bas, cuma sebentar doang. Lagian, kenapa itu sekolah ngadain lomba kayak begitu sih? Itu sekolah elit, kenapa nggak mutu banget buat lombanya? Cetus Bastian tak habis pikir. Heh, nggak mutu gimana? Ini itu ide dari Ken sendiri. Kesal Kiara tak terima. Astaga, pantas saja abstruk. Umpat Bastian begitu frustasi. Pokoknya besok pagi kamu harus datang
Dan pakai ini. Oh iya, jangan lupa ajak kakak-kakak cantik yang dibilang Ken. Dia pasti akan senang banget. Lagian nih ya Bas, anggap aja sebagai pendekatan buat dapet restu keluarga. Dan juga Ken itu dari dalam perut lebih sayang sama kamu daripada papanya. Jadi wajar kalau dia lebih milih kamu. Kata Kiara sok bijak dan menepuk bahu Bastian. Gue gak pengen disayang bocah tuyul begitu. Umpat Bastian dalam hatinya merutuki ulah ajaib dari ponakannya. Jangan mengumpat anakku, Bas, atau kamu berurusan denganku. Ancam Kiara dan langsung menatap tajam. Namun Bastian hanya diam dan tak menjawab daripada urusan akan semakin panjang. Bersambung.